Batu-batu di tepi aliran sungai pegunungan dipenuhi oleh darah segar yang kental dan lengket. Bau darah yang menusuk hidung memenuhi udara, sementara mayat-mayat dingin tergeletak di sekitar pecahan batu menjadi saksi bisu dari pertempuran sengit yang terjadi sebelumnya. Keheningan menyelimuti tempat itu. Hanya aroma darah yang tersisa, mengisyaratkan dahsyatnya pertarungan yang baru saja usai. Waktu berlalu, dan suasana sunyi itu akhirnya terpecah oleh suara angin kencang yang mendadak muncul dari langit. Sekelompok sosok tiba di lokasi, wajah mereka berubah tegang saat menyaksikan pemandangan mengerikan di depan mereka. Seorang pria tua perlahan mendarat di atas sebuah batu besar. Dari penampilannya, ia adalah salah satu tetua dari lembah sungai es yang bertugas menjaga pintu masuk ke aliran Dewa Jatuh. Tetua itu berhenti sejenak, menatap ngeri pada mayat-mayat yang berserakan di tanah. Dengan gerakan cepat, ia berputar ke belakang batu besar dan melihat 3 mayat yang tergeletak di sana. Wajahnya menunjukkan keterkejutan, dan beberapa detik kemudian, ia menarik napas panjang. Penatua Bingxian, seorang murid lembah sungai es dengan wajah pucat mendarat di samping tetua itu. Ia menelan ludah dan berkata dengan suara bergetar, "Semua elit lembah sungai es yang pergi ke aliran Dewa Jatuh untuk mencari tubuh racun yang menyedihkan ada di sini, termasuk Bing Fu dan 2 tetua lainnya." Sang tetua, yang dipanggil Bingxian, tanpa sadar menutup matanya. Matanya sudah keruh saat ia membukanya sekali lagi. "Bawa semua mayat itu kembali. Aku ingin segera kembali ke lembah sungai es." Bingxian berbalik dan pergi setelah berbicara. Ekspresinya tampak sangat muram. Murid dari lembah sungai es itu mengangguk. Ia melihat mayat ketiga lelaki tua itu dan hawa dingin tanpa sadar muncul di dalam hatinya. Mereka adalah 3 ahli Daozong. Siapa yang memiliki kekuatan yang begitu menakutkan untuk membunuh mereka semua? Meskipun Bingxian tidak tahu siapa pembunuhnya, dia tahu bahwa wilayah Pil ini mungkin tidak akan tenang lagi di masa depan. Dengan kekuatan lembah sungai es, mereka pasti tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apapun saat 3 tetua mereka terbunuh. Sementara murid-murid lembah sungai es ini menghadapi situasi yang kacau. Xiaoyan dengan lembut menempatkan Xiaoyi di sebuah gua gunung rahasia di bagian terdalam dari aliran Dewa Jatuh ini, jauh dari aliran gunung. Dia mengeluarkan batu cahaya bulan dan menembakkannya ke dinding gua. Cahaya lembut segera menyebar ke bawah, mengusir kegelapan di dalam gua. Xinlan berdiri di samping Xiaoyi. Dia buru-buru mengeluarkan bulu hangat dari cincin penyimpanannya saat melihat wajah pucatnya. Setelah itu, dia meletakkannya di tanah dan berkata dengan lembut, "Xiaoyi Jie Ji, istirahatlah dulu." Xiaoyi tersenyum dan mengangguk pada Xinlan. Dia duduk di atas bulu yang hangat sebelum mengangkat matanya untuk melihat Xiaoyan di sampingnya. Dia tampak mengingat sesuatu saat dia tiba-tiba berkata, "Baru setahun berlalu, tetapi kamu telah menembus kelas Daozong. Kalau begitu, apakah kamu telah menghilangkan bintik racun iblis di tubuhmu?" Xiaoyan tanpa sadar dan tak berdaya tersenyum ketika mendengar ini. Dia berkata, "Sekarang bukan saatnya untuk peduli tentang bintik racun iblis itu. Kamu harus menjaga tubuhmu dengan baik." Xiaoyi memegang kedua pipinya dengan kedua tangannya. Dia mengedipkan bulu matanya yang lentik. Suaranya terdengar sangat lembut karena nadanya yang lemah. "Aku masih baik-baik saja. Tidak apa-apa jika aku beristirahat sebentar." Xiaoyan sangat memahami karakter Xiaoyi. Dia mengabaikan kata-katanya, berjongkok, dan meraih tangan putih bersih Xiaoyi. Seutas kekuatan spiritual dengan hati-hati disalurkan ke dalam tubuhnya. Kekuatan itu baru ditarik perlahan setelah pemeriksaan yang cermat. Ekspresi Xiaoyan sedikit jelek ketika dia menarik kekuatan spiritualnya. Pada saat ini, situasi di tubuh Xiaoyi sangat mengerikan. Cukup banyak tempat di dalam dirinya yang terluka parah. Selain itu, hal yang menyebabkan hati Xiaoyan tenggelam adalah apa yang disebut kekuatan Zun Es. Dia tidak dapat mendeteksi di mana itu. Namun, dia samar-samar dapat merasakan bahwa kekuatan Zun Es yang tersembunyi di tubuh Xiaoyi memancarkan suhu sedingin es, secara bertahap membekukan darah dan pembuluh darah di tubuh Xiaoyi. "Xinlan, apakah kamu tahu tentang Zun Es?" Xiaoyan menoleh, menatap Xinlan dan bertanya. Xinlan merenung sejenak setelah mendengar pertanyaannya. Setelah itu, dia menjawab, "Berdasarkan apa yang aku ketahui, kekuatan Zun Es ini adalah douqi unik yang dimiliki lembah sungai es. Selain itu, hanya seorang ahli Daozong yang dapat berlatih dan membentuknya dalam jumlah kecil. Namun, jika kekuatan Zun Es ini dimasukkan ke dalam tubuh lawan saat bertukar pukulan, itu akan menyebabkan situasi menjadi sangat merepotkan bagi lawan.
Oleh karena itu, cukup banyak ahli yang secara khusus bertahan melawan kekuatan Zun saat bertarung melawan orang-orang dari lembah sungai es. Bahkan aku tidak yakin tentang metode untuk menghilangkannya. Xiaoyan sedikit mengernyit. Ia menatap wajah pucat pasi dari Xiaoyi dan tanpa sadar merasakan sakit hati. Tangannya dengan lembut membelai rambutnya yang panjang dan seputih salju. Ia harus menyingkirkan kekuatan Zun es ini sesegera mungkin. Jika tidak, Xiaoyi tidak akan pernah bisa pulih dari luka-lukanya. Kekuatan Zun es ini memang aneh dan unik, namun itu bukan sesuatu yang hanya bisa disingkirkan oleh kepala lembah-lembah sungai es, seperti yang dikatakan Bing Fu. Xiaoyan sekali lagi memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam tubuh Xiaoyi. Dia merasakan keunikan kekuatan Zun es dan perlahan membuka matanya. Dia mengernyitkan alisnya dan tenggelam dalam pikirannya. Ini berlanjut selama setengah jam sebelum dia mengendurkan kerutan dahinya yang kencang. Dia melambaikan tangannya dan sebuah kotak kayu muncul di gua gunung. Dengan jentikan jarinya, air yang telah dia siapkan di cincin penyimpanannya mengalir keluar dan memenuhi bak kayu. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan mengepalkan tangannya dan sekumpulan api hijau giok menyembur keluar. Jarinya dijentikan dengan lembut dan banyak bahan obat keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam api dan dengan cepat menguap, berubah menjadi bubuk dan cairan berwarna merah terang. Setelah semua bubuk dan cairan ini dimasukkan ke dalam bak, air bening di dalamnya langsung berubah menjadi warna merah terang. Selain itu, masih ada gelembung-gelembung air yang naik di permukaan, membuatnya tampak seperti sedang mendidih. Air jernih di dalam bak kayu itu langsung terisi dengan energi afinitas api yang panas setelah banyaknya bubuk dan cairan yang dituangkan ke dalamnya. Energi afinitas api ini sangat padat. Namun, anehnya energi ini lembut. Xinlan, lepaskan pakaian Xiaoyi dan bantu dia masuk ke dalam bak mandi. Xiaoyan tiba-tiba berbalik setelah melemparkan bahan obat terakhir sebelum berbicara dengan suara samar. Xinlan dan Xiaoyi terkejut ketika mendengar ini. Warna merah cerah yang memikat langsung muncul di wajah putih pucat Xiaoyi. Mata Xinlan saling bertukar pandang dengan Xiaoyi. Baru setelah itu dia bergerak pelan dan berjalan ke sisi Xiaoyi. Setelah itu, Xinlan pelan-pelan melepaskan pakaiannya, meskipun wajah merah cerah Xiaoyi terlihat jelas. Setelah melepaskan pakaiannya, orang dapat melihat tubuhnya yang putih mulus, bagaikan batu giok terungkap dalam udara sedingin es ini. Xiaoyan menghela napas lega setelah mendengar suara samar seseorang memasuki air. Ia berbalik dan melihat Xiaoyi meringkuk di bak kayu. Wajah cantik yang muncul di permukaan air berwarna merah malu-malu yang memikat. Serap energi di dalam dan salurkan ke seluruh tubuhmu. Mungkin akan sedikit sakit, tetapi akan baik-baik saja jika kamu bisa menahannya sedikit. Xiaoyan memberi instruksi dengan lembut. Setelah itu, ia menjentikan 10 jarinya dengan lembut dan 10 gumpalan api hijau giok tiba-tiba melesat keluar. Setelah itu, mereka mengeluarkan suara ci saat mereka memasuki bak kayu seperti ular air hijau giok. Permukaan air tampak mendidih karena berulang kali mengeluarkan ratusan gelembung setelah masuknya api hati teratai mengkilap ke dalam bak kayu. Xiaoyi yang sedang berendam di dalamnya mengeluarkan erangan dari tenggorokannya. Rasa panas yang mendidih membuatnya merasa seolah-olah berada di lautan api. Meskipun akan sedikit menyakitkan, api surgawi akan memungkinkan kekuatan obat memasuki tubuhmu dengan cara yang lebih sempurna. Pada saat yang sama, itu juga akan menekan kekuatan Zun es agar tidak menyebar. Xiaoyan buru-buru menjelaskan ketika dia melihat Xiaoyi mengerutkan kening. Xiaoyi menggigit bibir bawahnya yang merah dengan bagian belakang giginya. Dia mengangguk dan membentuk segel latihan dengan tangannya di dalam air. Setelah itu, dia menahan rasa panas yang mendidih dan dengan cepat menyerap kekuatan obat afinitas api yang pekat yang ada di dalam baskom kayu. Air di dalam baskom kayu itu perlahan-lahan membentuk pusaran air di bawah penyerapan Xiaoyi. Gumpalan energi berwarna merah yang tak terhitung jumlahnya berulang kali mengalir ke dalam tubuh Xiaoyi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah energi merah terang memasuki tubuh Xiaoyi, wajahnya yang pucat pasi perlahan memerah. Anehnya, uap yang sangat dingin keluar dari satu sisi, sementara uap panas berwarna merah samar keluar dari sisi lainnya. Sekilas, seluruh situasi itu sangat aneh. Ini benar-benar efektif. Xinlan, yang berada di samping berseru kegirangan setelah melihat pemandangan ini. Xiaoyan menghela napas lega dalam hatinya. Beruntung tidak banyak Zun es di dalam tubuh Xiaoyi.
Kalau tidak, bahkan jika dia punya cara yang bisa berhasil, sepertinya mustahil untuk menghilangkan kekuatan Zun Es sepenuhnya tanpa setidaknya 10 hari atau setengah bulan. Shinlan, kamu lebih memahami wilayah Pil. Karena itu, aku ingin meminta bantuanmu. Xiaoyan menoleh, menatap Shinlan, dan berbicara dengan suara yang dalam setelah melihat bahwa kekuatan Zun Es di tubuh Xiaoyi perlahan-lahan disingkirkan. Ya, kakak Xiaoyan, tolong beritahu aku apa yang harus kulakukan. Tinggalkan aliran dewa jatuh ini dan bantu aku mengumpulkan semua bahan obat ini. Xiaoyan mengeluarkan selembar kertas putih dari cincin penyimpanan miliknya. Nama-nama beberapa bahan obat tertulis di sana. Semuanya adalah bahan obat yang ia butuhkan untuk membantu Tianhuo Zunze memurnikan tubuh. Ia telah membunuh banyak orang dari lembah Sungai Es. Kemungkinan besar ia telah berseteru dengan mereka. Karena itu, Xiaoyan perlu bersiap. Shinlan melirik kertas putih itu setelah menerimanya. Tanpa sadar ia terdiam. Nama-nama bahan obat yang tertulis di sana adalah beberapa yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Namun, ia tetap mengangguk dan berkata, "Kakak Xiaoyan, yakinlah bahwa jika aku gagal mengumpulkan semuanya, aku akan kembali ke klan dan mengambilnya untukmu." Xiaoyan mengangguk pelan. Ia menjentikkan jarinya dan boneka iblis bumi itu muncul. Boneka itu akan melindungimu selama perjalanan ini. Namun, sebaiknya kau menutupinya dengan pakaian sebelum meninggalkan aliran dewa jatuh agar tidak menarik perhatian. Shinlan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia bisa menebak betapa pentingnya masalah ini bagi Xiaoyan dan tidak tinggal lama. Setelah menyimpan kertas putih itu dengan hati-hati ke dalam cincin penyimpanannya, dia dengan cepat berjalan keluar dari gua. Boneka iblis bumi mengikutinya dari belakang. Xiaoyan mengalihkan pandangannya setelah melihat Shinlan menghilang dari pintu keluar gua. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke Xiaoyi di bak kayu. Kilatan dingin melintas di matanya. Lembah Sungai Es. Masalah ini tidak akan mudah diselesaikan.